Masa presiden yang sedang berkuasa ini sampai kebanting citranya sama mantan presiden yang dulu pernah dia kalahkan pamornya. Gimana nanti kalau sudah lengser dari jabatan? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Hari ini banyak berita beredar tentang Pak SBY dan tentang Pak Jokowi. Rentetan kejadian yang jadi berita itu terjadi selama 2 hari kemarin ya. Hari Kamis tanggal 19 dan hari Jumat tanggal 20. Kebetulan ada rentetan peristiwa yang seakan bisa dipakai untuk membandingkan citra Pak SBY dan Pak Jokowi. Kalau dulu, kan kita sering membandingkan kinerja pemerintahan SBY dengan pemerintahan Presiden Jokowi ya di periode pertama. Nampak kontras banget ya, ketika Presiden SBY itu dikaitkan dengan proyek mangkrak. Sedangkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi itu berlangsung dengan gercep ya. Waktu itu ya, udah lama banget itu. Bahkan sampai AHY, anaknya Pak SBY, pernah mengklaim bahwa Presiden Jokowi hanya menyelesaikan proyek-proyek yang sebagian sudah dibangun di era SBY. Intinya ya, ada persaingan pamor di antara SBY dan Jokowi. Namanya juga sama-sama pernah menjabat sebagai presiden ya. Dan waktu itu secara partai memang berseberangan ya. Nah, sekarang ini situasi dan kondisinya itu berbeda. Dalam video saya sebelumnya, saya melihat bahwa Pak SBY ini sudah menarik garis batas yang jelas antara SBY dan Demokrat dengan Jokowi ya. Walaupun AHY sekarang sudah bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi, namun kemungkinan AHY akan di-reshuffle itu kan kecil banget ya. Karena saya kira untuk menghindari kegaduhan menjelang pelantikan Pak Prabowo. Oleh sebab itu, Pak SBY bisa leluasa menyampaikan pidato yang memberikan kesan bahwa SBY dan Demokrat tidak lagi mendukung Jokowi. Ini penting untuk disampaikan oleh SBY, karena sekarang ini kan banyak sekali masalah yang mulai membelit Jokowi dan keluarga, sampai di demo masyarakat loh. Berat kan itu? Sementara Prabowo kan sudah menegaskan berpihak pada aspirasi rakyat. Artinya sudah ada kesamaan kepentingan antara SBY dan Prabowo. Ini kan buat masa depan anak-anak juga ya. Siapa tahu nanti kan AHY akhirnya bisa maju di Pilpres kan? Ini tanpa cawe-cawe atau mengubah konstitusi loh. Itu bedanya antara keluarga SBY dengan keluarga Jokowi ya. SBY dan AHY jadi bisa menabung citra positif dari permasalahan Jokowi dan keluarganya. Nah, dalam 2 hari kemarin persaingan citra itu semakin seakan dimenangkan dengan telak oleh SBY ya. Bagaimana ceritanya? Oke, hari Kamis tanggal 19 September, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam sebuah acara pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Solo. Pak Jokowi menyampaikan soal lapangan kerja dan pasar tenaga kerja yang menjadi tantangan besar buat Indonesia, seperti berkurangnya lapangan pekerjaan secara drastis, sehingga makin sulit untuk mencari kerja. Adanya prediksi bahwa pada tahun 2025 nanti 85 juta pekerjaan itu akan hilang karena peningkatan otomasi atau kehadiran AI, Artificial Intelligence, di berbagai sektor. Terlalu sedikit pekerjaan untuk terlalu banyak orang, begitu kata Pak Jokowi di dalam pidatonya. Pemaparan ini memberikan kesan masa depan yang sangat suram dan pesimisme ya. Nah, apa tanggapan publik terhadap pidato Pak Jokowi ini? Pidato Pak Jokowi ini malah jadi bahan sindiran keras oleh para netizen. Para netizen balik bertanya soal janji Presiden Jokowi terkait 10 juta lapangan kerja. Dan yang paling telak adalah ketika ada netizen yang memberikan komentar begini. Makanya, anak dan keluarganya pada dicarikan kerja selagi masih ada sisa jabatan katanya. Telak banget ya. Netizen itu kalau udah tajem, ngalahin tajemnya gosip infotainment. Bukan hanya netizen, pengamat politik juga memberikan kritik yang gak kalah tajam. Seorang analis politik menilai bahwa Presiden Jokowi sama saja dengan mengungkap atau membongkar borok pemerintahannya sendiri. Presiden Jokowi dinilai malah menggembar-gemborkan masalah sehingga terkesan menakut-nakuti rakyat.
Bukannya memberikan pencerahan yang solutif gitu ya. Ini malah menakut-nakuti rakyat. Kan Pak Jokowi sendiri sudah jadi presiden selama hampir 10 tahun. Lalu nanti diteruskan oleh anaknya sendiri, Gibran sebagai wakil presiden. Apakah nanti kinerja Gibran seperti itu? Hanya bisa memaparkan masalah tanpa memberikan solusi. Nah, kan makin nampol balik ke arah Pak Jokowi sendiri. Ini kita mengulik rekam jejak Pak Jokowi dulu ya. Jadi lanjut ke hari Jumat besoknya, tanggal 20. Dari Solo, kemudian Pak Jokowi itu ke Surabaya. Padahal pada Jumat malam itu kan ada acara nasional penutupan PON ya, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi Pak Jokowi itu memilih untuk ke Surabaya ketimbang menghadiri penutupan PON. Terus di Surabaya itu ngapain? Nyata hari Jumat itu ada pernikahan anak dari Khofifah Indar Parawansa, bakal calon gubernur Jatim. Pak Jokowi hadir di sana sebagai saksi pernikahan ya. Loh, kok Presiden Jokowi lebih memilih hadir di acara pribadi ketimbang acara nasional atau kenegaraan? Ini kan kedua acara ini adalah acara yang sudah diagendakan ya, sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya dong. Nggak mungkin dadakan ya, nggak mungkin banget. Kok Pak Jokowi mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan nasional? Emang kita siapa ya? Kok nanya-nanya? Suka-suka beliau dong sebagai presiden. Kita nggak boleh nanya. Nanti dibales sama fufu papa. Ya, bisa jadi Pak Jokowi ini nggak mau dilibatkan dengan permasalahan PON 2024 yang segudang itu ya. Anggarannya hampir 4 triliun rupiah. Tapi masalahnya kok banyak bener gitu ya. Jadi Pak Jokowi cukup hadir di pembukaan dan nggak mau lagi hadir di penutupan. Tapi ketidakhadiran ini kan malah bikin jelek citra Pak Jokowi sendiri kan ya. Apalagi ketidakhadiran ini digantikan dengan hadir di acara pribadi yang berhubungan dengan pilkada, ya nggak? Kemudian di hari yang sama di Surabaya itu ya, itu kan Presiden Jokowi belusukan di sebuah pasar. Terjadi lagi teriakan warga yang memanggil Pak Jokowi dengan nama Mulyono. Seperti kejadian di Yogyakarta beberapa waktu lalu ya. Betapa nggak terhormatnya seorang Jokowi diteriaki dengan nama yang sudah dibuang ya. Apes bener itu. Bisa jadi itu bagian dari karma ya. Apesnya lagi, berita tentang nama Mulyono yang diteriakkan warga masyarakat itu malah memenuhi tayangan berita di berbagai media mainstream ya. Seakan panggilan Mulyono itu menjadi suara publik terhadap Presiden Jokowi. Jadi selama 2 hari itu, Pak Jokowi itu kena apes terus gitu ya. Oke, sekarang giliran Pak SBY. Kita lihat ya, apa sih kegiatan Pak SBY pada hari Kamis tanggal 19. Hari itu Pak SBY berkunjung ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara. Mereka ngopi dan makan siang bersama, dan juga ada diskusi yang cukup panjang. Suasananya kelihatan hangat dan akrab. Hasil dari pertemuan itu disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa mereka berdua merasa optimis bersama-sama mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak lupa Pak Prabowo menyampaikan terima kasih pada Pak SBY atas diskusi yang mendalam hari itu. Nah, sebagai rakyat nih ya, kayaknya lebih enak membaca berita Pak SBY ini kan, ketimbang pidato Pak Jokowi yang sangat suram itu. Ya nggak sih? Lebih adem gitu ya. Pak SBY terkesan sangat negarawan ya, menularkan optimisme kepada masyarakat. Begini saja sudah cukup menskakmat Pak Jokowi. Apalagi ketika pertemuan SBY Prabowo itu berakhir. Anak Pak Prabowo, Mas Didit ya, mengantarkan Pak SBY yang pamitan pulang. Didit ini menunjukkan tata krama yang baik ya dengan menunduk dan menyalami Pak SBY. Mereka bertiga ini seakan juga menskakmat Kun Fufu Fafa yang sudah diyakini 99,9% ya oleh Roy Suryo merupakan milik Gibran. Kena banget nggak sih? Mereka bertiga dihina oleh Fufu Fafa, tapi justru mereka bertiga ini memperlihatkan hal-hal yang positif dan optimisme. Sementara bapaknya Gibran malah menebar kesuraman. Kemudian besoknya, hari Jumat tanggal 20, apa kegiatan Pak SBY? Nah ini, beliau ternyata hadir di sebuah acara konser
Itu nama acaranya Pestapora 2024. Banyak artis, musisi, penyanyi yang hadir ya. Pak SBY hadir di sana juga untuk menyanyi, menghibur masyarakat. Ada pelangi di bola matamu. In everything you do, I came along. I love you so. You know I love you so. Pak SBY ditemani oleh kedua anak beliau, AHY dan Ibas ya. Dan menantunya juga kayaknya hadir sih. Menunjukkan momen yang hangat dalam sebuah keluarga ya. Masyarakat yang nonton pun terhibur ya, nggak ada celaan atau hinaan. Yang ada ya, sejak malam acara itu sampai besoknya, hari ini, banyak pujian yang dilontarkan oleh para netizen. Para netizen bilang merasa adem melihat Pak SBY itu nyanyi. Saya kira ini sebuah reaksi yang normal ya, bukan karena dukungan secara politik. Saya bukan pendukung SBY ya maupun Demokrat secara politik. Juga senang melihat beliau itu bernyanyi. Ketimbang melihat presiden yang bawaannya itu kagetan dan lari dari tanggung jawabnya bikin pelaksanaan PON yang benar. Apalagi anak-anaknya yang kelakuannya itu terus saja membodoh-bodohi masyarakat ya. Kegiatan Pak SBY ikut konser ini juga memenuhi berita-berita di media mainstream. Di medsos juga banyak beredar video-video Pak SBY nyanyi itu ya. Kayak obat kesel gitu ya. Bahkan nama Pak SBY itu juga trending loh di X. Menemani nama Mulyono yang sudah trending dari kemarin-kemarin. Kalau kita pilih trending Pak SBY, kita akan disuguhi dengan postingan-postingan yang positif, pujian-pujian, video-video lagu ya. Tapi kalau kita pilih yang trending Mulyono itu, kebanyakan adalah kritikan, ya, cemoohan, sindiran, dan hal-hal yang negatif. Sekali lagi Pak SBY menskakmat Pak Jokowi dalam hal citra diri. Apakah Pak Jokowi tidak ingin nanti jika sudah pensiun dari jabatan itu tetap mendapatkan puji-pujian dari masyarakat seperti Pak SBY? Makin bersinar loh Pak SBY. Itu pasti akan menular ke anak-anaknya ya. Atau Pak Jokowi sudah kadung basah kayak kecebur tong berisi pewarna makanan tuh ya. Jadi sudah susah buat dibersihkan lagi. Masa presiden yang sedang berkuasa ini sampai kebanting citranya sama mantan presiden yang dulu pernah dia kalahkan pamornya. Gimana nanti kalau sudah lengser dari jabatan? Kita rakyat ini menonton perkembangannya saja ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.